Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semangat suaranya. Senang Bapak jadinya untuk menjelaskan sosialisasi tentang anti bullying pada hari ini. Insyaallah selama kurang lebih 40 sampai 60 menit ke depan, anak-anakku kita akan bersama mendapatkan pemaparan tentang apa itu bullying, apa dampak bullying, dan bagaimana cara pencegahannya supaya sekolah kita, lingkungan kita, kelas kita tidak ada orang-orang yang melakukan perbuatan bullying. Ketika mendengar kalimat bullying atau membaca kata bullying, apa yang ada di pikiran kalian atau apa yang ada di benak kalian? Boleh angkat tangan. Satu yang ingin berbicara. Ayo. Coba dari paket C. Dari kata bullying, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Berkelahi, Pak. Ya. Ya, dari paket C jawabannya berkelahi. Coba paket B. Ya, paket B. Apa yang terlintas dalam pikiranmu ketika melihat atau mendengar kalimat bully? Mengejek. Oh, Coba dari perempuan. Tidak. Agak nyari? Memukul. Baik. Secara umum, bullying itu bisa diartikan tindakan agresif. Ya, perhatikan. Tindakan agresif yang disengaja dan berulang kali dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi orang lain, baik secara fisik, verbal maupun sosial. Jawaban tadi masuk semua ya. Berkelahi, memukul, mengejek, mengolok, ya apalagi merendahkan, mencaci, menggibah, dan segala bentuk perilaku buruk itu masuk kategori bullying. Bullying itu diartikan al-mazmumah, lawan kata daripada akhlakul karimah. Setiap akhlakul mazmumah itu adalah perbuatan bully dalam Islam. Ya. Apa itu akhlak al-mazmumah? Yaitu akhlak yang bertentangan dengan prinsip kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan sesama manusia. Ada jenis bullying bersifat fisik, yaitu masuk kategori tadi berkelahi. Ya, berkelahi sebenarnya itu ada unsur olahraganya sedikit. Kalau diterapkan di tempat yang tepat, contoh, kamu menjadi pemain MMA, petinju profesional, itu boleh, itu sama aja dengan berkelahi, tapi di tempat yang sesuai. Kalau berkelahi dengan adik kelas, nah itu pembulian, karena kamu merasa lebih jago, lebih kuat, tonjok namanya, itu bully secara fisik, ya. Apalagi semua perbuatan yang menyakiti anggota badan itu namanya pembulian secara fisik. Yang sudah dijadikan lumrah oleh kalangan sosial sekarang, yaitu mengeluarkan kata-kata binatang, bilang anjing, bilang apalagi aing, itu singkat. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kata-kata yang tidak pantas itu verbal namanya, itu bully juga namanya. Ya, jangan dibiasakan, karena dalam Islam, ya, apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Apa yang keluar dari mulut ini adalah doa. Kalau keluarnya baik, insya Allah akan kembali ke diri kita menjadi baik. Selanjutnya kita menjelaskan tentang dampak. Dampaknya, ya, itu akan sangat terasa bagi yang dibully tentunya. Salah satu dijelaskan di sini, dampak bullying sangat serius, mencakup gangguan mental, ya, depresi, kecemasan, penurunan prestasi akademik, hingga resiko bunuh diri pun bisa terjadi. Ya. Jadi
Hati-hati anak-anakku. Jangan kita menyepelekan perbuatan bullying. Oh, perbuatanku ini adalah haram. Aku adalah orang yang beriman. Allah melihat, malaikat mencatat, apa yang aku perbuat ini akan ada pertanggungjawabannya. Sehingga kita akan mengurungkan perbuatan buruk itu. Itulah maksudnya tanamkan ya, sejak dini akidah yang kuat. Dengan apa? Dengan ittaqullah, takut kepada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, tidak dilihat maupun dilihat, takut. Ya, kalau kita menanamkan ittaqullah, takut kita kepada Allah, dimanapun kita berada, kita akan terhindar dari perbuatan buruk. Kenapa? Karena kita merasa Allah mengawasi semua gerak-gerik kita, baik ada orang maupun tidak ada orang. Kalau itu sudah tertanam di dalam diri kita, insya Allah kita akan terbebas atau kita akan terjaga dari perbuatan buruk. Ya, kita adalah muslim khairun nas atau qaulin nas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya, bukan manusia yang menjadi beban untuk orang lain, tapi bermanfaat. Itu yang harus ditanamkan. Yang kedua, mengemban akhlakul karimah, adab yang mulia. Itu sangat-sangat banyak diceritakan di dalam hadis, dalam kitab, bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Itu hindari perbuatan bullying. Karena ini sudah jelas, pelaku bullying di Indonesia dapat dijerat hukum pidana Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 dengan penjara 3,5 tahun, ya, sampai 15 tahun. Islam, karena itu adalah perbuatan haram, maka hukumannya adalah neraka. Jadi ini adalah salah satu dalil bahwa kita tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, tidak boleh menggibah, memfitnah orang lain. Jelas disebutkan di dalam surah Al-Quran ayat 11 Quran Al-Hujarat. Sedangkan dalam hadis diterangkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah mereka yang tidak bisa menjaga lisan dan kemaluannya, yang mencakup perilaku membuli melalui perkataan ataupun hina. Jadi sampai sini kita memahami dari segi hukum negara kita, dari segi hukum agama kita, perbuatan bullying adalah perbuatan yang dilarang, tercela, dan hukumnya adalah neraka. Ya, mungkin itu saja ya, yang bisa dapat sampaikan. Terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan apa yang kita bahas pada hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.